Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah pernyataan yang banyak dilontarkan oleh banyak orang, baik di media sosial, YouTube, dan Facebook, dan lain sebagainya. Yaitu tentang sebuah pernyataan seputar kealahan Yesus, ketuhanan Yesus. Nah, ada banyak orang yang berkata bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Dan lebih ekstrim lagi, banyak orang berkata bahwa kekristenan itu menyembah bangkai. Wah, ini adalah sesuatu yang ekstrim menurut saya, saudara. Nanti dibilang penistaan tidak terima. Nah, ada juga yang berkata bahwa dalam kekristenan itu kok Allah menjadi manusia. Nah, bagaimana saudara kita meresponi bagian ini? Bagaimana kita menjawab pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh banyak orang seputar kealahan Yesus? Mari kita simak video ini setelah berikut ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjawab atau merespon pernyataan-pernyataan yang banyak dilontarkan tentang kealahan Yesus, kita harus punya dasar dulu. Yaitu dasarnya adalah bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada manusia. Artinya apa? Manusia mau bilang apa aja, manusia mau mengakui bahwa Yesus itu Allah, bahkan orang Kristen pun mau tidak mengakui atau mengakui Yesus itu adalah Allah, dia tetap Allah. Yesus tetap Allah tanpa bergantung kepada manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pernyataan-pernyataan seputar tentang kealahan Yesus yang dilontarkan, yaitu yang berkata bahwa kok Allah jadi manusia, kok umat Kristen menyembah manusia. Nah, saya bertolak dulu dari ayat Alkitab di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita perhatikan satu persatu. Ayat 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tanda tanya. Nah, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan atau Allah menjadi manusia itu bukan perkara yang sulit. Nah, yang menjadi persoalan adalah siapa sih manusia kok mengatur Tuhan? Dia mau jadi Allah, dia mau jadi manusia, dia mau jadi apa saja menurut kedaulatannya. Itu tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada yang bisa menasehati Tuhan. Tidak ada yang menjadi penasehatnya, dikatakan dalam Alkitab. Nah, dalam Roma 11 ayat 35 juga diteruskan, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tidak ada. Bahkan ayat 36 dituliskan, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu dari Allah. Dia mau buat apa aja menurut kedaulatannya, tidak ada yang menghalangi Dia. Tidak ada yang menahan Dia. Nah, maka dari itu saya rasa orang yang berkata bahwa kok Allah itu jadi manusia, kok Tuhan itu turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Nah, bagi saya itu sebenarnya suatu pernyataan yang meragukan kemahakuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Ingat itu baik-baik, bahwa dia mau jadi apa aja, dia mau jadi manusia, mau jadi apa aja itu menurut kedaulatan Allah. Jadi kita nggak bisa mengatur dia ya. Jadi teman-teman, kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa dan dia mau buat apa aja sesuai
dengan kehendaknya, menurut kedaulatan Allah. Kita tidak bisa mengatur Tuhan dan kita tidak memaksa Tuhan untuk membuat ini dan itu. Lalu timbul pertanyaan lagi, ini yang paling mendasar dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Allah kok jadi manusia? Nah, teman-teman, sebenarnya ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Coba kita bayangkan, pikir secara logika. Seandainya Allah itu hanya muncul dengan nyala api, wah tentunya kita ketakutan. Kalau Allah itu muncul dengan kilauan yang luar biasa, nanti kita pikir itu setan, pikir kita itu hantu. Nah, makanya Allah jadi manusia supaya dia mengerti pergumulan saudara. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Maka dari itu dia jadi manusia, dia mengambil rupa sebagai manusia, ia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, dan Yesus Kristus itulah Allah yang menjadi manusia, dan supaya mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara. Jadi jelas ya, coba kita bayangkan kalau Allah itu menjelma menjadi sesuatu yang lain, mungkin kita kebingungan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu, itulah yang harus kita pahami dengan jelas dalam dasar kekristenan. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak boleh melupakan bahwa Yesus Kristus pada hari yang ketiga ia bangkit. Itulah di dalam iman kekristenan menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh membuka wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.